Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Hari ini kira-kira yang tidak masuk siapa aja? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mbak Aira. Kemana Mbak Aira? Sakit. Kita doakan semoga sakit besok bisa hadir kembali ke sini dan sudah segera sehat lagi ya. Untuk berikutnya yang pagi ini kira-kira yang berangkat lebih awal siapa? Oh Mbak Ilma. Oke Mbak Ilma, tolong pimpin kelasnya berdoa dulu. Oke silakan Mbak Ilma. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mainkan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. yang mana? Sebelum ke materi, jangan lupa nanti kita belajar yang penuh semangat ya. Biar apa yang kita pelajari hari ini juga bisa kita terima dengan mudah. Nah, sebelum ke materi, boleh aku menyampaikan apa sih manfaat kita mempelajari materi hari ini? Manfaatnya adalah ketika kita nanti tahu hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita harapkan hewan yang kita pelihara nanti bisa menjadi hewan yang sehat, menjadi hewan yang tidak sakit-sakitan karena sudah mendapat haknya untuk dirawat dengan sebaik-baiknya. Itu ya makanya. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam, terutama tentang hewan yang harus dijaga keseimbangan maupun kelestariannya. Ada yang masih ingat bagaimana cara menjaga kelestarian hewan agar tidak cepat punah? Dengan cara apa? Merawat. Kalau hewannya liar apa? Menjaga habitat hewan. Apa lagi? Dilindungi dengan cara tidak berburu secara liar. Oke, itu. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, tadi kalau yang di materi kemarin kita membahas tentang cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam berupa hewan dengan cara tidak melakukan perburuan liar tadi bersama sebutkan, kemudian tidak merusak habitat hewan atau habitat alamnya. Kemudian apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuannya nanti setelah sampai membaca cerita Dayu dan si Mungil, diharapkan nanti kalian semua bisa memiliki tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan di rumah. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi nanti, sampean bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas secara bergiliran. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati mozaik, nanti sampean diharapkan bisa menjelaskan bagaimana teknik membuat mozaik yang benar itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kegiatan kita adalah setelah membuat mozaik hasilnya nanti sampean bisa memberikan argumentasinya dari hasil mozaik yang telah dibuat. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, buka Bu. Oke, Jang? Oke, Jang? Dua ini hari ini membawa sesuatu. Nah, ini ada yang tahu apa ini kira-kira? Ikan. Kenapa kemudian dibawa ikan? Karena berhubungan dengan materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan di rumah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Kira-kira apakah kalian semua punya hewan peliharaan di rumah aja? Ya. Apa aja hewan peliharaannya? Oh
ada hewan ada ikan cana, ada tulang, ada ayam, ada bebek, ada burung juga. Kita juga punya banyak hewan peliharaan. Nah, nanti hewan peliharaan yang kita pilih itu kita juga harus melakukan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan agar haknya juga terpenuhi. Nah, ini contoh tadi ya yang sama sebutkan tadi macam-macam hewan peliharaan sama di rumah ada ayam, kelinci, kucing, apalagi itu burung, ikan dan lain. Nah, kira-kira haknya apa kita? Nih, hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar kita. Yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan. Di rumah punya kucing biasanya disuwel-wel, dibuat mainan ya, diajak bermain sama-sama. Kemudian mendapat rasa gembira ketika sampai bermain, senang enggak? Puas. Kemudian lagi mendapat kepuasan hati, senang, puas bisa bermain dengan hewan peliharaan yang kita miliki di rumah. Kemudian yang berikutnya memiliki seutuhnya hewan peliharaan. Gak mungkin toh hewan kita yang punya tapi dimiliki orang lain. Nah, sama sendiri yang punya hak sepenuhnya memiliki hewan peliharaan di rumah. Kemudian berikutnya adalah hak atas hasil ternaknya. Misalkan kalau tadi kita punya ayam ya, ayam biasanya kan bertelur lah. Telurnya itu adalah hak kita untuk kita bisa menikmati hasil ternaknya. Oke, Bu Bos. Oke, tadi kamu Bu ditanya punya hewan peliharaan di rumah. Kira-kira bagaimana perasaan sampai ketika punya hewan peliharaan? Bisa gembira, puas gitu ya. Kemudian kira-kira manfaat hewan peliharaan untuk sampai untuk apa di rumah? Manfaatnya teman bermain bisa, apalagi kalau ayam bisa dimanfaatkan makan, telurnya, dagingnya juga bisa. Kemudian apa yang kalian lakukan dari hewan peliharaan di rumah? Merawatnya, apalagi makan, menjaga, memberi minum, memberi apa? Membersihkan kandangnya itu. Oke, sip. Anak-anak, tadi materinya sudah disampaikan ya tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, dari materi tadi nanti sampean dikasih tugas sama Bu Ani untuk berdiskusi. Nah, sebelum berdiskusi kita bentuk kelompok dulu. Nanti masing-masing kelompok jumlahnya 5 anak. Siap ya? Siap. Beda ya? Kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang Bu Ani mau bagi LKPD-nya yang akan sampean kerjakan. Nanti setelah LKPD dibagi, silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Yang putri ya di sini nih ya. Kalau sudah, oke, ya. Silakan. Oke, sini. Apa mas? Apa? Jauh baik. Silakan. Institusi kami Pak bisa melaksanakan kewajiban sehat dan
meningkat sesuai. Oke anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari teman-teman sampean dari kelompok 1 dan 2. Sekarang dari hasil presentasi tadi, kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan? Oh, Mbak Ilma. Oke, silakan Mbak Ilma, silakan. Jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan, maka hewan akan menjadi terawat. Namun jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan, maka hewan peliharaan menjadi tidak terurus dan bisa menimbulkan gangguan. Ini dia ya, ketika kita memelihara hewan, baik itu hewan peliharaan yang ada di rumah maupun hewan yang kita temukan di luar, kita harus bisa memberikan hak-haknya kepada hewan agar apa? Hewan tadi yang kita pelihara juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Kayak tadi kalau kita memelihara ayam, kita bisa memanfaatkan telurnya, hasil dagingnya dan sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya Jang, bahwa ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib untuk merawatnya. Karena apa? Kenapa kita harus merawat hewan peliharaan? Agar sehat, apa lagi? Agar hewannya bersih, agar hewannya tidak sakit, tidak kotor. Nah, itu kewajiban kita kepada hewan yang harus kita penuhi agar hewan juga mendapatkan hak-haknya. Jadi meskipun kita tidak memiliki hewan peliharaan, kita juga harus tetap menjaga serta menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Misalkan ada hewan ke rumah kita main gitu ya, pojok disawat, jangan dilempari batu biar tidak tersakiti hewannya. Karena sekarang kita beralih ke materi tentang mozaik. Nah, jadi ternyata ya keindahan hewan itu nanti bisa kita tuangkan melalui mozaik. Nah, guru punya sesuatu, punya gambar. Nah, ini ada gambar apa Cak? Kura-kura, penyu. Oh, ada macam-macam ya. Bentuknya ada yang dari kecil. Apa ini? Kacang kedelai, ada kacang merah, ada padi, ada ketumbar, ada apa lagi ini? Bijinya sawo. Wah, itu ya. Silakan amati gambar ini ya. Nah, kira-kira gambar apa ini ya? Ada macam-macam biji-biji ditempelkan, ada warna oranye, hitam, dan coklat. Ini kira-kira akan membuat apa ya? Membuat mozaik. Ada yang tahu apa itu mozaik? Ada yang tahu mozaik itu apa? Ada sulit tempel. Ditempel apa biasanya? Bisa berupa bijian. Kemudian ada yang tahu cara membuatnya? Ada yang tahu? Nah, ini caranya. Kalau tadi pengertian dari mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material seperti kaca, keramik atau media lain yang dipotong-potong atau juga dalam bentuk utuh, misalkan biji-bijian tadi yang sama sebutan tadi ya. Kemudian disusun dengan menggunakan teknik menempel pada bidang tertentu. Nah, mozaik juga dapat dibuat dari berbagai bahan alami maupun bahan buatan. Berikutnya, ini tentang langkah-langkah pembuatan mozaik. Nah, yang pertama, tentunya sama persiapan alat dan bahannya, kemudian menentukan bidangnya yang akan dipakai untuk membuat mozaik. Yang ketiga, menentukan gambar atau sketsa hewan atau gambar yang mau dibuat mozaik. Kemudian yang keempat, mengoleskan lem pada sketsa yang sudah ada tadi. Kemudian menempelkan potongan atau biji-bijian yang sudah dipersiapkan pada bidang atau alat. Dan yang terakhir, tunggu hingga lem mengering, kemudian bisa digunakan untuk membuat mozaik. Kemudian dari langkah-langkah pembuatan mozaik juga sampai harus memperhatikan agar mozaik bisa menghasilkan hasil yang bagus dan indah. Ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perpaduan warnanya seperti yang ada tadi. Nah, ini kayak yang mozaik buat tadi yang di bawah tadi.
perpaduan warnanya juga harus diperhatikan agar hasilnya juga indah dan menarik. Nah, selain perpaduan warna, motifnya, Cak. Oke, yang kedua adalah kita harus memperhatikan motif tempelan pada mozaik. Nah, ketika membuat mozaik nanti perhatikan menempelnya. Biji-biji yang mau ditempelkan diperhatikan. Sahabat, kira-kira motifnya ini enaknya seperti apa ya? Perpaduannya warnanya seperti apa ya? Seperti yang teman-teman tadi. Yang ketiga, kerapian. Perhatikan sketsa gambarnya dari bingkai yang paling luar. Perhatikan jangan sampai keluar dari sketsa yang ada. Nah, ini hal-hal kelihatannya sepele tapi perlu diperhatikan agar nanti mozaiknya terlihat indah. Oke. Nah, dan selain dari materi yang boleh disampaikan tadi di PPT, sama juga bisa menyimak pembahasan tentang langkah-langkah cara membuat mozaik pada buku siswa yang sudah sampai pegang itu ada. Coba dibuka halaman 60. Silakan dibuka, itu ada langkah-langkah cara membuat mozaik. Nah, dari situ nanti sama nanti tahu bagaimana cara yang benar dan tepat untuk membuat mozaik. Silakan dibaca dulu. Sekarang banyak kan bagikan sketsa mozaik, silakan nanti dikerjakan. Sama. Belum sampai melanjutkan tugasnya, Wani mau kasih contoh sebentar tentang cara menempelkan mozaiknya. Mula-mula tadi ya seperti Wani sampaikan pada materi lemnya silakan dituangkan pada gambar yang sudah disediakan pada bagian-bagian mana yang diinginkan. Kemudian tinggal ditempelkan biji-bijian yang mau ditempelkan. Dan juga jangan lupa perhatikan saat menempel biar hasilnya rapi dan menarik. Silakan, ayo satu-satu, ayo pelan-pelan. Yang lainnya silakan dikumpulkan. Oke, semuanya sudah mengumpulkan hasil dari membuat mozaik. Nah, dari hasil ini saya sangat tertarik ini, Cak. Ada gambar mozaik, gambarnya kucing. Nah, dari hasil ini kira-kira ada yang mau ngasih argumentasinya? Saya, Bu. Oke, Mbak Vika. Oke, motifnya menarik, tempelannya juga rapi, perpaduan warnanya juga cukup menarik sehingga hasilnya juga sangat bagus. Oke, terima kasih Mbak Vika tentang materi kita hari ini. Bu Guru mau memberikan penilaian dulu terhadap hasil kerjasama tadi, ya. Akhirnya kita simpulkan dulu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kira-kira untuk menghasilkan mozaik yang bagus tadi, apa saja yang harus diperhatikan, ya? Perpaduan warna, apa? Kemudian teknik menempel juga harus yang rapi biar hasilnya juga bagus dan rapi. Kami mau membagikan lembar evaluasi untuk hari ini, ya. Terima kasih untuk keaktifan sampai hari ini, untuk semangat sampai hari ini untuk mau belajar sungguh-sungguh bersama teman-teman di kelas, ya. Kemudian sebelum kita akhiri,
Tadi selama pembelajaran buat perhatikan ada satu kelompok yang sangat antusias dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kira-kira kelompoknya siapa ya? Oke, nanti yang buat disebutkan bisa menunjukkan, Oke, kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompoknya Mbak Sydney. Silakan perwakilan kelompoknya Mbak Sydney maju ke depan. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Sydney. Untuk kelompoknya Mbak Sydney. Oke anak-anak, materi kita hari ini tentang memelihara hewan di rumah ya. Nanti tolong di rumah bisa sampaikan kepada orang tua bagaimana cara merawat hewan yang baik di rumah. Kemudian sampean minta pendapat orang tua sampean, kira-kira sampean yang di rumah punya hewan peliharaan itu sudah melakukan hak dan kewajibannya dengan seimbang apa belum terhadap hewan peliharaan di rumah masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri materi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.